Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Helena Angelia. Di sini saya akan mengajar kalian. Namun sebelum itu kita berdoa dulu ya, sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak akan absen kalian. Yang kakak sebut namanya tolong dijawab ya. Ayu, Dewi, Sandra, Mega, Ellen, Ria, Ilo. Hadir semua ya. Ya, sebelum masuk pada mata pelajaran kita pada saat ini, kakak mau tanya dulu. Dari berbagai jenis pada dunia tumbuhan, kira-kira bagaimana kalian dapat membedakan jenis tumbuhan dan lebih mudah untuk mempelajarinya? Ya, betul sekali, dengan cara mengelompokkan jenis tumbuhan tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk pada materi Kingdom Plantae. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan Kingdom Plantae. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan pengelompokan Kingdom Plantae. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan setiap kelompok Kingdom Plantae. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri khusus dari setiap Kingdom Plantae. Yang kelima, peserta didik mampu memberikan masing-masing contoh dari kelompok-kelompok yang terdapat pada Kingdom Plantae. Yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan pengertian spermatopita. Yang ketujuh, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri Angiospermae. Yang kedelapan, peserta didik mampu menyebutkan contoh dari tumbuhan Angiospermae. Yang kesembilan, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyebutkan contoh dari tumbuhan Gymnospermae. Nah, kita lanjut. Berdasarkan klasifikasi 5 Kingdom Plantae atau tumbuhan dibagi ke beberapa filum, yakni lumut atau Bryophyta, paku-pakuan atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, spermatopita ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup dan Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Ya, berikut kita masuk pada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, adapun ciri-ciri dari tumbuhan lumut, yang pertama, tidak berpembuluh karena belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, habitatnya di tempat yang lembab atau dekat air. Yang ketiga, kata Bryophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu bryos yang artinya lumut dan phyta artinya tumbuhan. Yang keempat, akar berupa rhizoid atau akar semu. Yang kelima, tumbuhan kecil berukuran kurang dari 20 cm. Yang keenam, lapisan lilin pada kutikula atau melindungi bagian luar dalam. Yang ketujuh, terdapat gametania atau pembentukan gamet yang melindungi embrio yang sedang berkembang. Yang kedelapan, berklorofil dan berspora. Yang kesembilan, gametofit lebih dominan daripada sporofit. Berikutnya adalah bagian-bagian dari tumbuhan lumut. Nah, ini adalah sporofit, tempat menghasilkan spora. Berikutnya ada sporangium. Kemudian ada seta. Ini adalah gametofit, di mana tempat menghasilkan gamet. Dan berikutnya ada akar dan ada stolon. Ya, adapun klasifikasi dari tumbuhan lumut, yang pertama lumut daun. Contohnya itu Sphagnum sp. Kemudian ada lumut hati, contohnya itu Marsanthia polymorpha. Dan lumut tanduk, contohnya itu Anthokeros puntatus dan Phaeokeros levis. Nah, berikutnya kita masuk pada tumbuhan paku atau Pteridophyta.
Nah, ciri-ciri dari tumbuhan paku yang pertama yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, memiliki berkas pembuluh angkut. Yang ketiga, daun muda yang menggulung. Yang keempat, dapat menghasilkan spora. Yang kelima, habitatnya di perairan, daratan, dan bahkan ada yang menempel pada tumbuhan lain. Nah, yang keenam, bentuk tubuh tumbuhan paku bervariasi. Ada yang perdu atau pohon, misalnya tanduk rusa dan berbentuk lembaran. Ya, adapun bagian-bagian dari tumbuhan paku yang pertama yaitu daun. Ada daun muda yang gulung, sporangium, batang, dan akar. Nah, tumbuhan paku dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu paku kawah, paku ekor kuda, dan paku sejati. Contoh dari paku sejati sendiri yaitu paku tiang, suklir, semanggi, dan paku sarang burung. Nah, berikutnya kita masuk pada spermatopita atau tumbuhan berbiji. Nah, ciri-ciri dari spermatopita yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, memiliki berkas pembuluh angkut. Yang ketiga, menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakannya. Yang terakhir, berdasarkan letak bakal bijinya dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya kita masuk pada gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan berbiji terbuka ini yaitu memiliki biji terbuka. Artinya, tumbuhan ini tidak dibungkus oleh daging buahnya. Yang kedua, bentuk daun mirip jarum atau sisik. Yang ketiga, belum memiliki bunga sesungguhnya. Dan yang terakhir contohnya yaitu pinus, melinjo, dan pakis haji. Selanjutnya kita masuk pada angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan biji tertutup ini yaitu memiliki biji tertutup. Artinya, biji tumbuhan dibungkus oleh daging buahnya. Yang kedua, memiliki bunga sejati. Ketiga, umumnya berupa perdu, pohon, semak, liana, dan herba. Yang keempat, angiospermae dibagi menjadi 2 jenis, yaitu monokotil dan dikotil. Di mana monokotil itu adalah tumbuhan berkeping 1 dan dikotil adalah tumbuhan berkeping 2. Nah, contoh dari angiospermae adalah misalnya nangka, jeruk, dan lain-lain. Tumbuhan monokotil. Ciri-ciri dari tumbuhan monokotil yaitu memiliki 1 keping daun lembaga, yang kedua berakar serabut, yang ketiga batang tidak berkambium, yang keempat berkas pembuluh pengangkut tersebar, yang kelima daun sejajar atau melengkung, yang keenam kelopak bunga pada umumnya kelipatan 3, yang ketujuh contohnya yaitu Oryza sativa atau padi, Zeamais atau jagung, Musa paradisiaca atau pisang, Cocos nucifera atau kelapa. Berikut kita masuk pada tumbuhan dikotil, di mana ciri-cirinya yaitu berkeping biji 2, berakar tunggang, batang berkambium sehingga membesar dan bercabang, daun bertulang menyirip atau menjari, dan bunga baik, mahkota dan kelopaknya berkelipatan 4 atau 5. Nah, tipe berkas pengangkut melingkar, teratur, dan tipe kolateral terbuka. Xilem dan floem dipisahkan oleh kambium. Contoh dari tumbuhan dikotil yaitu mangga, jambu, dan rambutan, dan lain-lain. Nah, adik-adik dapat lihat pada gambar, di sini ada perbedaan batang tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Di mana pada tumbuhan monokotil, xilem dan floemnya itu menyebar dan tidak terdapat kambium. Sedangkan pada tumbuhan dikotil ini terdapat kambium dan xilem dan floemnya ini melingkar teratur dan dipisahkan oleh kambium. Nah, berikut adalah perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil dari bagian tumbuhannya. Nah, di sini biji pada tumbuhan monokotil itu berkeping 1, buah terbuka, daun sejajar, batang beruas, dan akarnya serabut. Nah, sedangkan pada tumbuhan dikotil yaitu bijinya berkeping 2, buahnya tertutup, pertulangan daunnya menjari,
dan batangnya berkayu dan akarnya tunggal. Nah, itulah penjelasan materi dari kakak. Di sini jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada ya? Ya sudah, kalau tidak ada, sekarang kakak akan bertanya. Nah, adik-adik, di sini kakak akan bertanya. Yang pertama itu, kira-kira apa yang membedakan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku? Dan yang kedua, apa persamaan ciri dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku? Nah, kemudian sebutkan 2 jenis tumbuhan biji berdasarkan letak bijinya. Ya, betul sekali anak-anak. Pada tumbuhan lumut belum memiliki akar, sedang batang dan daun sejati. Nah, sedangkan tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang dan daun sejati. Nah, kemudian keduanya sama-sama belum memiliki bunga sesungguhnya. Dan 2 jenis tumbuhan biji berdasarkan letak bijinya itu yaitu tumbuhan biji tertutup dan tumbuhan biji terbuka. Nah, itu saja pertemuan kita pada saat ini. Namun sekarang kakak akan kasih tugas. Tugasnya nanti akan kakak kirim melalui grup WA. Di sini kakak akan membagikan LKPD dan di situ nanti akan kalian kerjakan ya. Nah, itu saja dari kakak. Selamat pagi anak-anak dan terima kasih.